Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memasuki Ramadan, hari pertama ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tanpa terasa Ramadan sudah tiba kembali. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam harus menyambut bulan Ramadan ini dengan suka dan cita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan tiba maka beliau menyambutnya dengan sukacita, karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk bersukacita ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan sukacita ini maka Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa ketika Ramadan tiba. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Dan tentunya kita semua sudah hafal dengan doa tersebut. Maka dengan doa tersebut kita insya Allah akan dijaga oleh Allah selama melaksanakan ibadah puasa ini. Dijaga di sini adalah dijaga agar tidak agar tidak melanggar larangan-larangan Allah. Oleh karena itu dengan berdoa juga kita minta kepada Allah agar senantiasa dibimbing untuk melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yaitu amal-amal soleh yang lain. Ya, kemudian Rasulullah juga menganjurkan kita memang harus bergembira. Mengapa? Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ahmad, bahwa ketika Ramadan tiba yang dimana kita itu diwajibkan untuk berpuasa itu, maka di situ juga akan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Artinya bahwa ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan itu memang kita dengan senang hati, enak gitu menerimanya ketika berpuasa Ramadan dibanding ketika puasa-puasa di luar Ramadan. Karena itu tadi, maka kita juga melakukan amal soleh yang lain itu dimudahkan oleh Allah. Ini luar biasa untuk bulan Ramadan itu. Kemudian memang waktu halufihi marotus syayatin, setan-setan juga dibelenggu. Dan inilah ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini berbeda sekali dengan ibadah puasa sunnah di luar Ramadan. Oleh karena itu kita ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini jangan hanya kita menahan lapar, haus, dan dahaga, atau kemudian tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tetapi kita harus juga melaksanakan amalan-amalan yang sangat dianjurkan ketika kita melakukan ibadah puasa. Apakah amalan-amalan yang sangat dianjurkan itu ketika kita melakukan ibadah puasa? Yang pertama adalah qiyamul lail atau sholat raweh. Maka kita jangan sampai melupakan sholat rawehnya ini. Kemudian juga kita dianjurkan juga oleh Allah untuk mengakhirkan makan di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu kita akhirkan menjelang sholat subuh. Jangan sampai kita sahurnya itu di tengah malam kemudian tidur baru kemudian bangun lagi untuk sholat subuh. Itu lebih baik kita agak akhirkan menjelang sholat subuh, mungkin 30 menit sebelum sholat subuh. Kemudian juga dianjurkan itu adalah menyegerakan berbuka puasa dan diiringi dengan berdoa berbuka puasa yang insya Allah semuanya sudah hafal doanya.
Maka ketika sudah maghrib kita harus segera untuk takjil. Nah, kemudian juga kita dianjurkan juga untuk memperbanyak sedekah, kemudian juga tadarus atau mempelajari Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran. Ini yang harus kita lakukan agar puasa kita ini lebih berkualitas lagi daripada puasa-puasa yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, puasa yang kita jalankan untuk bulan ini semoga lebih baik daripada puasa-puasa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga kalau ingin puasa kita itu berkualitas, maka hal-hal yang dilarang selama berpuasa juga harus kita hindari. Seperti yang sering dilakukan itu adalah berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti apa? Berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, kemudian juga marah. Ya, itu yang harus kita hindari. Kalau sudah marah biasanya akan apa itu istilahnya itu, kalau orang sudah marah itu biasanya akan ada pertengkaran, dan ini yang harus kita jauhi. Harus kita hindari. Agar apa? Agar nanti tujuan daripada puasa ini tercapai. Apa tujuannya berpuasa? Yaitu la'allakum tattaqun, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa itu insyaallah akan kita raih, asalkan itu tadi apa yang dianjurkan dan apa yang dilarang itu harus kita tinggalkan. Maka bulan Ramadan atau ibadah puasa yang sebagai sarana atau sebagai alat atau instrumennya yang disediakan untuk kita menjadi manusia yang berkualitas ini, maka harus kita pergunakan, kita isi dengan amal-amal soleh yang lebih banyak lagi. Dan inilah kita ketika kita berpuasa memang yang yang dilatih memang fisik, sebenarnya kayaknya fisik kan tidak makan, tetapi yang sebenarnya adalah bukan fisik, yaitu jiwa kita. Jiwa kita agar menjadi manusia yang paripurna, yaitu manusia yang bertakwa. Maka tadi yang saya sebutkan, larangan-larangan itu sebagai penghalang kita untuk mendapatkan pahala, bukan tidak sah puasanya, tapi menghalangi kita untuk mendapatkan pahala, harus kita hindari, seperti marah dan lain sebagainya. Jadi kalau gitu, bagaimana supaya kita itu mencapai derajat takwa dan bisa mengukur apakah puasa kita itu diterima oleh Allah? Maka kita harus menengok atau melihat firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135, yang antara lain isinya yaitu yang pertama adalah kita dihancurkan atau diharapkan untuk bersedekah walaupun di waktu lapang dan sempit. Alladzina yunfiquna fisyara'i wad-dharra'i. Jadi di sini kita semuanya diharapkan bersedekah itu tidak hanya menunggu ketika waktu lapang atau pas ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi orang bertakwa itu sedekah itu sudah menjadi hal yang rutin, baik dia itu menerima uang atau rezeki yang banyak maupun tidak, maupun sempit, karena sudah tertanam dalam jiwanya bahwa sedekah itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Tinggal nominalnya saja, mungkin nominalnya yang dikurangi mungkin ketika kita pas wadorok, ketika kita lagi berada di dalam kesempitan. Nah ini, jadi kiat untuk bersedekah itu sudah tertanam di dalam hati. Oleh karena itu, kalau orang yang sudah bertakwa itu kalau tidak melakukan sedekah itu sepertinya ada kekurangan yang ada dalam dirinya.
Ini adalah penting sekali, oleh karena itu kita berlomba-lomba dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan atau melaksanakan sedekah. Kemudian yang kedua adalah kita dilarang oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang tadi itu, seperti kita marah dan lain sebagainya. Maka di sini dijelaskan wal kadhimina itu, yaitu kita dianjurkan untuk menahan amarah. Ya, jadi kita harus menahan amarah di sini, bahwa kita itu adalah harus mampu, memang harus mampu menahan amarah ini agar kita ini menjadi manusia yang berkualitas, yang paripurna itu tadi, yaitu kualitas bertakwa. Kalau orang sudah bisa menahan amarah, memang sebenarnya susah, tetapi kalau dengan latihan-latihan di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan bisa melakukan menahan amarah tersebut. Ini penting sekali bagi kita. Maka sekali lagi, larangan-larangan dalam bulan Ramadan harus kita hindari. Kemudian yang ketiga itu dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 134 tadi, bahwa setelah kita mampu menahan amarah kita, yang ketiga ada wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini sangat penting sekali, karena kita sering memaafkan orang lain atau kita berjabat tangan meminta maaf, tetapi hati ini yang belum bisa legowo, istilahnya begitu. Ini banyak sekali. Oleh karena itu kita memang perlu latihan-latihan untuk bisa memaafkan orang lain yang menyakiti hati kita. Apa latihannya? Memang kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah orang tersebut. Kita tidak bisa menghukumi, dan mendoakan jelek pun itu tidak boleh, karena doa jelek juga akan berakibat kepada kita sendiri. Maka kita harus tetap berdoa untuk kebaikan orang lain, agar orang lain juga bisa memaafkan kesalahan kita, dan kita juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Untuk itu kita bisa meraba atau bisa introspeksi pada diri kita, bahwa apakah puasa kita ini diterima oleh Allah, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu antara lain kita bisa muhasabah diri kita untuk melihat kriteria atau indikator orang takwa itu, sebagaimana yang ada di dalam surat Ali Imran itu tadi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, babasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.